Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin memaparkan materi mengenai strategi public relation dalam menghadapi industri 4.0. Sebelum ke materinya, perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Yang pertama, saya EN Siti Nuraini dan dua teman saya yaitu Sinsin Arsinta Asia dan Dwi Mufidah. Mari langsung saja kita ke materinya. Public relations secara garis besar adalah strategi perusahaan untuk membangun relasi, baik dengan publik supaya dapat mendapatkan opini yang positif dari kalangan masyarakat di sekitarnya. Public relations sangatlah penting dalam membangun citra positif atau pandangan baik dari masyarakat secara luas terhadap perusahaan yang bersangkutan. Industri 4.0 atau revolusi industri keempat merupakan istilah yang umum digunakan untuk tingkatan perkembangan industri teknologi di dunia. Untuk tingkatan keempat ini, dunia memang fokus kepada teknologi-teknologi yang bersifat digital. Baik, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya, Dwi Mufidah. Silahkan. Benarkah robot dan artificial intelligence akan menggantikan profesi public relation? Opini saya tidak. Kompetensi public relation membutuhkan kombinasi unik antara intuisi, nalar, empati, emosi, serta kreativitas yang tidak terbatas atau limitless. Hal ini akan menjadi keterbatasan mesin artificial intelligence untuk dilatih, walaupun disrupsi teknologi telah mengubah cara kerja serta proses dunia public relation. Di satu sisi, hal ini bisa membuka lapangan pekerjaan baru, dengan catatan jika kita jeli dengan mencari celah, tidak takut mengikuti perkembangan dan menguasai teknologi. Teknologi harus menjadi budak kita, bukan kita yang menjadi budak teknologi, kata Rudiantara, Menteri Komunikasi dan Informatika, dalam sebuah kesempatan. Persepsi lama bahwa public relation hanya berfungsi sebagai media relation membuat clipping protokoler serta publikasi di konvensional media semata seharusnya kita tinggalkan. Sekarang, profesi tersebut dituntut memiliki keahlian yang lebih kompleks. Artinya, transformasi public relation dalam era revolusi industri 4.0 adalah sebuah keniscayaan. Ada beberapa langkah penting yang harus diambil. Pertama, kompetensi. Dunia digital menjadi skill test yang mutlak dimiliki. Public Relation Indonesia harus mengupgrade dan memiliki kompetensi teknologi dan non-teknologi yang mumpuni. Di era industri 4.0, dunia butuh praktisi public relation dengan fleksibilitas dan mobilitas yang tinggi, kemampuan digital, analitik, menulis konten, membangun jaringan, selalu haus akan informasi terkini dan memiliki spesialisasi. Yang kedua, profesionalisasi konten. No one says fits all message. Untuk konten public relation agar impactful, partisipasi public relation harus kreatif dan bisa berkomunikasi secara personal. Dengan tsunami konten dan overall informasi dunia saat ini, Public Relation 4.0 harus lebih selektif melihat siapa target audiensnya, kanal yang digunakan, serta konten yang relevan dengan mereka. Hal yang sama ketika public relation dihadapkan dengan suatu krisis, manajemen reputasi, dan membangun sebuah brand. Dengan kata lain, public relation 4.0 harus bisa menjadi prosedur dan public list konten. Ketiga, kreatif dan paham global trend. Lihatlah perkembangan teknologi dari fenomena video 360 CNN, live streaming, drop hingga mixed reality dari Windows. Kita harus mengombinasikan digital teknologi ini untuk peran fungsi public relation di era 4.0. Keempat, integritas. Di era disrupsi ini, public relation harus mudah membawa arus polemik isu dari hoax hingga fake news. Hubungan masyarakat harus tetap memiliki tata kelola, good governance, akuntabilitas, transparansi, dan menjadi sebuah kebutuhan stakeholder, tapi juga seluruh warga negara. Slide selanjutnya akan dibacakan atau dilanjutkan oleh Sinsin Arsinta Asia. Strategi public relation dalam menghadapi industri 4.0. Di era industri 4.0 telah mengubah cara dan proses kerja di bidang public relation.
Perkembangan teknologi saat ini menjadikan informasi sangat cepat dan mudah untuk diakses. Media sosial menjadi media yang sangat powerful untuk membangun reputasi, kredibilitas, kepercayaan, serta media untuk menjalin hubungan dengan stakeholders tanpa adanya batasan seperti pada mainstream media. Media sosial berperan besar dalam sebuah perusahaan di era ini. Melalui media sosial, kita dapat membangun citra dan komunikasi perusahaan kepada stakeholder yang bisa diakses langsung oleh kalangan luas, sehingga menjadi kewajiban bagi yang bisa diakses langsung oleh kalangan luas. Sehingga menjadi kewajiban bagi praktisi PR untuk mengenali dan memahami cara kerja media sosial serta mampu memantau berbagai peluang atau ancaman. Slide selanjutnya. Dengan media sosial menjadikan masyarakat sebagai konten kreator yang bebas menyampaikan ekspresi dan opininya secara lugas. Hal ini juga bisa berdampak negatif terhadap sebuah perusahaan jika yang masyarakat sampaikan adalah kritik yang tidak benar akan berdampak pada citra perusahaan. Penyebaran kritik pada media sosial dapat berujung hoax. Dengan demikian, peran PR sangat dibutuhkan dalam hal ini. Opinion leader yang sebelumnya sangat berperan dalam membentuk citra sebuah perusahaan, namun kini peran masyarakat bisa pada media sosial juga dapat menggiring opini penggunaannya terhadap citra suatu perusahaan. Sebagai seorang PR, berpengetahuan tinggi tidaklah cukup. Kita harus menjaga attitude, baik di media sosial maupun di dunia nyata. Karena apapun yang kita lakukan dapat berdampak terhadap reputasi perusahaan. Menjadi penjaga gawang perusahaan, seorang PR wajib memiliki mental yang kuat, tegas, dan teliti dalam memutuskan sesuatu dikarenakan keputusan kita bisa saja berdampak buruk di kemudian hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.